Shalom adik-adik dimanapun adik-adik berada. Pada hari ini kita bersyukur kita dapat bertemu kembali dalam persekutuan sekolah minggu Gereja Kibait. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita menyanyi halo halo kawanku semua. Adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Kita tepuk tangan ya adik-adik. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam doa votum yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ika Dwika Rantika STH. Tapi sebelum itu kita menyanyi Bapa Ku Datang Padamu.
Ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini ya Tuhan, dari awal sampai berakhirnya, kami mohon biarlah kiranya jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, kita lanjut ibadah kita pada hari ini. Kita mengangkat satu pujian, Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kita akan masuk dalam pengakuan iman dan adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus adalah Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya pada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa adanya surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Masih ada sukacita adik-adik? Ya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita. Dia begitu baik dalam kehidupan kita, apapun yang Dia buat untuk kita itu adalah baik. Mari adik-adik, kita menyanyi Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apa
masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Sirva Mangampa. Kepada Kak Sirva Mangampa kami persilahkan. Baik adik-adik sekolah minggu yang ada di tempat masing-masing, sebelum kita berdoa, duduk dengan tenang, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami persembahkan kepadamu pada saat ini, oleh karena berkat pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan, senantiasa nyata berlaku dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini, ada waktu dan kesempatan Tuhan berikan kepada kami, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, meskipun lewat virtual, tetapi itu tidak mengurangi sukacita dan semangat kami untuk senantiasa mendekatkan diri, untuk senantiasa mau memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bersama dengan adik-adik sekolah minggu di tempat mereka masing-masing. Kami bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata berlaku bagi kehidupan adik-adik sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai dalam sepanjang 1 minggu yang telah berlalu di dalam berbagai kegiatan mereka, baik mereka yang dalam masa permainan maupun mereka dalam masa pendidikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kekuatan kesehatan Tuhan masih anugerahkan kepada adik-adik sekolah minggu. Bahkan kami bersyukur buat berkat-berkat Tuhan yang senantiasa mereka nikmati, yang senantiasa mereka rasakan di dalam sepanjang kehidupan mereka hingga pada saat ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan bersama dengan orang tua adik-adik sekolah minggu. Terima kasih karena Tuhan telah bersama-sama dengan mereka di dalam mendidik, mengarahkan adik-adik sekolah minggu dalam pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan, itu semua karena berkat pertolongan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka semua. Dan pada saat ini ya Tuhan kami datang berdoa kepadamu, berdoa buat kehidupan adik-adik sekolah minggu. Mari Tuhan kau memberkati, kami berdoa buat mereka yang masih dalam kecil, dalam masa pertumbuhan, kiranya Tuhan memberkati, biarlah Tuhan yang akan mempertumbuhkannya dengan baik, biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam kasih pengenalan akan Kristus. Kami pun berdoa buat mereka yang sementara dalam bangku pendidikan, kiranya Tuhan memberkati, memberikan mereka kepintaran, memberikan mereka ketekunan di dalam belajar, terlebih ya Tuhan berikan mereka senantiasa kesehatan, kekuatan, biarlah di dalam pendidikan mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan biarlah apapun yang mereka cita-citakan mereka boleh capai dengan baik. Segala sesuatu yang mereka perlukan sehubungan dengan pendidikan mereka, Tuhan memberkati, biarlah Tuhan yang akan senantiasa mempercukupkannya. Kami berdoa ya Tuhan buat orang tua adik-adik sekolah minggu yang senantiasa setia mendampingi, mengarahkan, bahkan mendoakan adik-adik sekolah minggu setiap hari. Mari Tuhan kau memberkati, berikan rasa tanggung jawab yang besar di dalam mendidik dan mengarahkan adik-adik sekolah minggu ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Berkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya, biarlah Tuhan yang akan membuatnya berhasil, guna dipakai untuk menunjang kebutuhan rumah tangga mereka, terlebih ya Tuhan guna mereka pakai untuk tetap setia mengiring Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat sanak saudara adik-adik sekolah minggu, baik yang bersama dengan mereka maupun yang jauh terpisah dari mereka. Mari Tuhan kau memberkati, biarlah perlindungan Tuhan senantiasa mereka rasakan dan nikmati di dalam menjalani kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan sekiranya ada adik-adik sekolah minggu yang dalam minggu ini bahkan pada hari ini yang berulang tahun, mari Tuhan kau memberkati, kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati ke depan seperti Tuhan yang telah memberkati di hari-hari yang telah berlalu. Berkati terus dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa sekiranya ada adik-adik sekolah minggu yang dalam kelemahan tubuh saat ini, mari Tuhan kau memberkati, walaupun kami tidak menyebut namanya satu persatu, tetapi kami berdoa buat mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan datang sebagai dokter yang tersembunyi, agar bisa menjamah bagian tubuhnya yang sakit suatu kala nanti ya Tuhan, mereka boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna yang asalnya daripada Tuhan saja. Kami berdoa ya Tuhan buat pengurus sekolah minggu, baik di tingkat gereja lokal, tingkat klasis, bahkan tingkat sinode. Mari Tuhan kau memberkati, biarlah semuanya boleh bergandengan tangan di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada hamba-Mu semuanya. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap program yang ada di bidang sekolah minggu, mari Tuhan kau memberkati, apapun yang diprogramkan, apapun yang direncanakan, kiranya Tuhan yang akan turut campur tangan di dalamnya, biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan kami berdoa buat situasi
dan kondisi yang masih dialami oleh daerah kami bahkan negara kami pada saat ini. Mari Tuhan Kau memberkati, biarlah kami semua dapat dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dan biarlah pandemi ini boleh teratasi dengan baik dan kami bisa leluasa untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami, dan biarlah kami bisa leluasa untuk selalu memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Mari Tuhan Kau memberkati, biarlah mereka boleh menjalankan roda kepemerintahan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua, siapkan hati adik-adik sekolah minggu, biarlah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Dan hamba-Mu yang akan mengkomunikasikan firman-Mu, Tuhan memberkati, biarlah urapan-Mu selalu tercurah kepada hamba-Mu, biarlah hamba-Mu boleh memberitakan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini, kiranya Tuhan memberkati, biarlah semuanya boleh dimampukan oleh Tuhan sampai pada selesainya penyembahan kami. Seluruh kehidupan kami, bahkan kelanjutan penyembahan kami pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Inilah yang menjadi doa syafaat kami. Ampunilah segala dosa kami, sempurnakanlah doa kami, karena kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Melki Punde. Tapi sebelum itu kita menyanyi firman Tuhan kudengar, dan adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pujian kita, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Adik-adik, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, kepadamu Tuhan pada saat ini kami akan siap untuk membaca dan akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan bersama dengan kami, Tuhan mengurapi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan. Tuhan mengurapi kami bersama. Biarlah firman yang akan kami baca dan kami renungkan hari ini kami dapat pahami dengan baik, guna kami pakai dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami dapat berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita kesempatan hari ini untuk kita boleh ada bersama memuji memuliakan nama Tuhan walaupun secara virtual. Adik-adik sekolah minggu, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang telah kakak persiapkan dalam kitab Injil Matius pada pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan dalam Injil Matius pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Adik-adik yang sudah bisa membaca, buka Alkitabnya ya, kita baca secara bersama. Dan yang belum bisa membaca, silakan pasang telinganya baik-baik dengarkan firman Tuhan. Yuk, sekali lagi dalam Injil Matius 6 ayat 31 sampai 34
Yang sudah bisa membaca, kita buka Alkitab kita baca secara bersama. 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian ayat firman Tuhan adik-adik sekolah minggu yang baru saja kita baca, kita dengarkan bersama. Kita akan belajar firman Tuhan tentang jangan khawatir. Jangan khawatir. Adik-adik sekolah minggu, apa itu khawatir? Khawatir itu adalah rasa tidak nyaman yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Seperti rasa takut, cemas, gelisah, dan lain sebagainya. Adik-adik pernah tidak merasakan hal yang demikian? Wah, adik-adik, terkadang saat kita ujian, kekhawatiran itu muncul dari dalam diri kita. Khawatir kalau nilai kita tidak sesuai yang kita inginkan. Khawatir kalau uang saku habis, tidak bisa jajan, dan lain sebagainya. Atau takut, gelisah karena ditinggal sendiri di rumah, dan lain sebagainya. Kita perlu tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, manusia, mengasihi ciptaannya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan pula menginginkan kita supaya kita setia kepadanya. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus memerintahkan kita sebagai orang yang dikasihinya untuk tidak mengkhawatirkan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan juga Tuhan Yesus menginginkan dari anak-anaknya supaya tidak bertindak seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, di dalam ayat yang ke-33, Allah meminta kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mencarinya terlebih dahulu. Dalam ayat 33 dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Tuhan mengingatkan kita supaya kita mencari Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Nah, orang yang hidup di dalam kekhawatiran, orang yang selalu mengkhawatirkan kehidupannya, khawatir akan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, itu tidak ada manfaatnya, tidak ada keuntungannya bagi orang itu. Karena itu adik-adik sekolah minggu, kita harus tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan kita hidup di dalam kekhawatiran. Adik-adik sekolah minggu, di dalam kitab pertama Raja-Raja pada pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-24, di dalamnya itu mengisahkan tentang kisah seorang nabi dan seorang perempuan, yakni Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Nah, kisah tentang Elia dan janda di Sarfat ini menceritakan tentang kekeringan, di mana pada saat itu tiada hujan turun di negeri saat itu. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Elia
ia berkata bahwa bersiaplah, pergilah ke Sarfat di wilayah Sidon. Di sana engkau akan berdiam diri di sana. Kemudian setelah mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Elia bersiap dan pergi ke Sarfat. Tuhan sudah memerintahkan seseorang untuk memberikan dia makanan di sana. Nah, ketika Nabi Elia pergi ke Sarfat, ketika ia berada di pintu gerbang kota, ia melihat seorang perempuan sedang mengumpulkan kayu bakar atau kayu api. Nah, saat itu Nabi Elia berseru kepada perempuan itu. Ia berkata, cobalah ambillah sedikit air dari kendi supaya aku minum. Lalu si janda ini pergi untuk mengambil air yang diminta oleh Nabi Elia. Ia pergi dan ia datang kepada Nabi Elia dan membawanya. Kemudian ia kembali berseru kepada perempuan ini. Ia berkata, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Apa yang dikatakan perempuan itu? Perempuan itu berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedetik pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sementara aku mengumpulkan kayu bakar, kayu api, untuk kembali ke rumah untuk mengolah roti itu. Setelah itu kami akan memakannya bersama dan kami akan mati karena sudah tidak ada persediaan lagi. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi Elia? Nabi Elia ini berkata bahwa jangan takut, pulanglah, lakukanlah seperti yang engkau katakan. Karena firman Tuhan berkata kepada Allah, firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke muka bumi. Lalu apa yang dilakukan oleh janda ini? Janda tersebut melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Elia. Ia kembali dan melakukannya. Ia membuat roti terlebih dahulu untuk Nabi Elia, dan setelah itu ia kembali untuk membuat roti bagi dirinya dan bagi anaknya. Nah, dikatakan selanjutnya dalam firman Tuhan itu bahwa tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli itu tidak pernah habis, tidak pernah berkurang, seperti yang firman Tuhan ucapkan, yang diucapkan di dalam perantaraan Nabi Elia. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah janda ini? Yang dapat kita pelajari yaitu ketaatan, kesetiaannya kepada Tuhan. Demikian pula kita adik-adik sekolah minggu. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan akan tetap memelihara kita. Tuhan akan tetap menolong kita. Jika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, jika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan pula akan sungguh-sungguh, akan benar-benar mempercukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan,
melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa semua kekhawatiran itu hanyalah sementara. Khawatir yang lama hanya akan membuat kita kehilangan percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan ingin supaya kita terus berkonsentrasi, terus fokus memikirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kalau adik-adik sekolah minggu khawatir, datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Karena melalui doa, kita bisa mendapatkan jalan keluar. Mungkin saat kita datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak langsung menjawab doa kita pada saat kita berdoa. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap sabar, tetap setia, mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan, menunggu jawaban atas doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan katakan dalam firman Tuhan dalam Matius 6 ayatnya yang ke-26, dikatakan bahwa pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Nah, demikian juga dalam ayat yang ke-28 dikatakan bahwa perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun Tuhan berkata, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Tapi Tuhan mendandani mereka, Tuhan mendandani bunga-bunga itu sehingga kelihatan cantik, kelihatan indah untuk dipandang oleh manusia. Apalagi kita ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memelihara kehidupan kita, akan mempercukupkan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui cerita ini, melalui kisah janda di Sarfat, mengajarkan kita untuk jangan kita hidup di dalam kekhawatiran. Karena ketika kita hidup di dalam kekhawatiran, maka kita akan kehilangan harapan kita kepada Tuhan. Kita akan kehilangan percaya kita kepada Tuhan. Namun Tuhan mengingatkan kita untuk kita terus hidup di dalam tangan Tuhan. Kita terus hidup mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan akan senantiasa memelihara kita, Tuhan akan menolong kita di sepanjang kehidupan kita. Adik-adik, sekali lagi melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan kita supaya jangan kita hidup di dalam kekhawatiran. Karena melalui kekhawatiran itu hanya akan membuat kita hancur, hanya akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi kehidupan kita, adik-adik sekolah minggu. Atas firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk kasih-Mu, waktu-Mu yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami nikmati, bahkan kami boleh mengambil waktu untuk boleh membaca, boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang baru saja kami pelajari bersama, biarlah akan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami. Kami pakai untuk sebagai suluh dan pedoman dalam melakukan langkah kehidupan kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, bahkan kelanjutan ibadah kami. Biarlah Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 266 di Badai Tofan Dunia.
Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam sepanjang ibadah kami. Dan juga terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Kiranya firman-Mu ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikannya, Tuhan kiranya Engkau memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Dan terima kasih juga pada saat ini kami telah membawa korban syukur kami sebelum dipakai dalam ladang pekerjaan-Mu. Tuhan kiranya Engkau memberkati yang sisa pada diri kami masing-masing, memberkati usaha pekerjaan orang tua kami. Kelanjutan ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya Engkau memberkati, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Kita menyanyi Jalan Serta Yesus dan doa berkat sebentar oleh Ibu Pendeta Ika Dwi Karantika STH. Pujian kita. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, maju ke depan, dilentingkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat ke kanan, lompat ke kiri. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dan pikiranmu kepadanya dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, nikmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus akan menolong dan menyertai kamu sekalian hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah.